ngomongin soal ngatur ntar aja belakangan. Ini aja sekarang nggak ada yang bisa diatur gitu kan, nggak ada yang bisa diatur gitu. Jadi realistis udah cari duit dulu sebanyak-banyaknya. Soal perkara ngatur belakangan aja. Wah aku bisa gitu, passive income 100% gitu kan. Wah Anda tidak realistis gitu kan. Karena langsung selangit gitu mimpinya. Iya padahal orang tua aku kena tipu. Dan pada malam itu juga bener-bener keadaan keluarga kita tuh berubah 180 derajat dalam satu malam gitu loh. Halo teman-teman Bang Sinarmas, selamat datang di FLB Talks, finansial lebih baik selangkah demi selangkah. Nah teman-teman, ini adalah episode pertama FLB Talks yang tentunya kita akan ngobrolin seputar perjalanan menuju finansial yang lebih baik dari langkah kecil sampai ke strategi besar untuk masa yang akan datang. Dan Firda Brillianti hari ini akan memandu teman-teman bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah Victoria Wong, seorang kreator konten dan juga founder Sika Academy. Wow, welcome. Apa kabar Cici Konten? Puji Tuhan, luar biasa. Thank you for having me here. Wah, thank you very much for coming. Ini dia ya content creator kita. Yang nggak tahu kayaknya harus follow dulu nih. Oke, dan yang kedua kita juga punya seorang product expert teman-teman dari Bang Sinarmas. Beliau adalah Silvanus Barita Setiawan. Halo Kak Ivan. Yeah. Oh anyway teman-teman, beliau adalah seorang portfolio and loyalty division head Bank Sinarmas. Dan ternyata sudah punya pengalaman lebih dari 9 tahun ya di dunia perbankan. Yes. Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Yeah. Gak sabar rasanya kita mau ngobrolin hari ini yang tentunya ini sangat dekat dengan generasi saya, generasi Z. Tapi kalau saya mungkin adanya di Z perbatasan, jadi zilenial mungkin kayak gitu. Oke, teman-teman Bang Sinarmas. Nah, ini aku akan ngasih tahu dulu deh kayaknya untuk Cici Konten satu ini, Cici Vicky ya, kita nyebutnya boleh ya panggilnya? Boleh. Oke, siap. Cici Vicky, ini kan identik dengan konten yang biasanya itu ngasihnya storytelling santai, deket banget sama anak muda. Nah, aku jadi penasaran nih, sebenarnya kan awalnya fokus sama dunia konten, tapi kok sampai nyambung ke topik finansial tuh gimana sih? Oke. Mungkin dari awalnya kayak aku salam kenal dulu kali ya. Oh, jadi boleh. halo, salam kenal semuanya. Nah, ya bisa aku dipanggil Civiki atau Kak Vicky atau kalau namanya di sosmed Cici Konten ya. Karena sering sharing seputar social media dan juga content creation. Nah, kenapa ke arah finansial gitu ya dari awalnya ngomongin soal konten? Karena mungkin tuh aspek yang nggak bisa dilepaskan ya antara satu dengan yang lain. Dalam artian sekarang kan banyak orang yang terjun menjadi seorang konten kreator atau mungkin memaksimalkan kontennya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau membangun kehidupan finansial yang lebih baik gitu. Nah jadi aku sendiri pun latar belakangnya dulu pertama kali awal mulai karir juga alasannya karena finansial ya untuk terjun ke dunia konten ini gitu. Cari cuan memang ya? Yes, lebih tepatnya waktu itu ingin membantu keluarga ya, dan ingin membantu keluarga di situasi yang bisa dibilang secara finansial juga nggak bagus karena pandemi, sehingga akhirnya aku terjun jadi seorang content creator. Oh oke. Jadi kan punya fase-fase penting tuh dalam hidup. Tapi apakah itu yang menjadi titik balik akhirnya pengen fokus kontennya juga tentang finansial atau apa? Lebih ke karena aku ngelihat ternyata pas awal-awal aku sharing seputar tips social media, content creation segala macam. Aku benar-benar ngomongin soal algoritma lah, soal Instagram, social media atau apa. Tapi ketika aku melihat impact atau dampak yang tercipta atau yang ada di kehidupan orang-orang yang nonton konten aku, ternyata itu menitik beratkan dari segi ke finansialnya. Kayak kehidupan mereka jadi jauh lebih baik, kehidupan mereka jadi lebih improve ya secara finansial, dapat penghasilan tambahan. Bahkan ada yang jadi full time creator gitu. Jadi 100% hidupnya dari konten. Nah, jadi aku ngelihat ada sebuah benang merah di mana titik finansial atau perjalanan finansial ini tuh menjadi titik awalnya mereka tuh konten loh. Alasannya banyak gitu yang konten tuh karena sama kayak aku gitu, alasan finansial seperti itu. Oke. Nah karena tadi sempat aku singgung kan kalau misalnya kontennya itu dekat sekali dengan anak muda ya, Gen Z, zilenial, whatsoever itu. Tapi yang jelas karena sangat dekat, apakah kemudian jadinya mikir kalau anak muda ini memang kalau belajar finansial memang harusnya enakan dari sosmed atau harusnya memang punya pengalaman langsung? Menurut Civiki gimana? Gini, wah kalau dari sosmed ya, kebetulan aku ini
puji Tuhannya dititipkan Tuhan komunitas kreator. Jadi komunitas kreator dan juga mendidik anak-anak kreator yang juga kita tuh ada kreator finance. Jadi kan niche beda-beda tuh. Ada yang finance, ada yang masak lah, parenting segala macam. Nah, kita tuh sampai ngomong di komunitas kreator yang finance ini, kita sampai ngomong begini guys. Wah, kalau nasihat finansial yang ngetren atau viral, yang rame, itu biasanya sesat. Yang bener itu malah nggak terlalu naik. Nah, jadi mungkin tadi kan kakak nanya soal bagaimana, apakah harus belajar finansial dari sosmed atau pengalaman sendiri. Aku akan bilang, kalau memang mau belajar dari sosial media, itu boleh aja, tapi dengan disclaimer yang sangat besar, itu adalah jangan cuman belajar tipsnya aja. Jangan cuman lihat kontennya doang, tapi kamu lihat siapa yang posting di balik itu. Pertama yang harus dicari tahu siapa yang posting. Kedua, background dia seperti apa. Ketiga, apakah ada kepentingan atau tujuan tertentu ketika dia menyuarakan konten tersebut. Baru dari situ kita bisa memahami full konteks dari konten itu. Karena aku nggak bilang semua sesat ya, balik lagi ya, sesat atau benarnya itu kan tergantung konteks. Tapi ketika kita bisa memahami full konteks, baru kita bisa menerima informasi itu. Karena sekarang udah terlalu banyak standar finansial yang diterapkan sosial media dan cara-cara untuk get rich lah yang orang bilang kan ya, yang sangat beragam macam dan masing-masing, aku tuh selalu bilang semua orang tuh punya kepentingan sendiri gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih yang mana yang sesuai dengan tujuan kita, backgroundnya kita seperti apa juga, ya baru kita bisa terima, nggak bisa diterima mentah-mentah. Makanya harus dicombine juga ya sama pengalaman pribadi. Gitu Oke. Nah, sini kalau dari seorang content creator-nya ya, tadi sempet tuh waktunya Civiki ini komen, kayaknya Kak Ivan agak-agak tertawa dan senyum kayak gitu. Apa yang mau dikomentari? Iya, gitu, jadi sebenarnya kalau namanya a source of learning gitu ya, kita mau belajar tahu sesuatu, ya zaman sekarang kan semua mesti agile ya. Sebenarnya bisa dari berbagai source, bisa dari berbagai sumber lah. Dan sosial media adalah salah satu yang nggak bisa dihindarin. Semua orang sekarang semua carinya lewat sosial media. Cuma tadi cukup setuju ya sama Cici konten gitu ya. Kita perlu kritisi sebenarnya source-nya, siapa sih di baliknya gitu ya. Kemudian kita bisa trust pada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Contohnya misalnya kalau ya kita bicara mau belajar finansial, ya salah satu contoh misalnya kita bisa belajar dari ya institusi-institusi keuangan gitu ya. Contohnya kayak bank salah satunya gitu ya. Jadi pastikan bank itu kan punya artikel-artikel tentang knowledge finansial yang itu sumbernya ya udah bisa dipastikan itu benar-benar valid lah gitu ya, dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang mungkin kita nggak tahu source-nya dari mana gitu. Cuma ya kalau channel media sosial atau mau langsung sebenarnya atau langsung dengan expert ketemu expertnya, ya itu bisa lah. Maksudnya kita nggak bisa hindarin juga sosial media. Yang penting kita kritis sama dengan apa yang siapa yang bicara di balik itu tadi sesuai dengan benar. Sama kayak ini ya, mau cari jodoh gitu, cari bibit bebet bobot gitu. Bibit bebet bobot ya, benar. Benar harus cari backgroundnya yang benar dulu gitu kan. Karena takutnya tadi kalau misalnya viral tuh sesat gak nih kayak gitu. Ternyata memang harus kita yang kritis, kita yang harus keponya kepo beneran, kepo maksimal kayak gitu. Nah, karena ini dunia digital kemudian juga media sosial itu kebanyakan yang pegang adalah anak-anak Gen Z. Nah, ini pertanyaanku juga tentang Gen Z nih, karena katanya dapat label money flows like water. Tapi realitanya tiap orang tuh punya titik balik sendiri loh, kakak dan Cici. Nah, aku pengen tanya, karena ada survei ini bilang, kalau 64% Gen Z itu lebih pilih pakai uang untuk pengalaman kayak traveling atau healing konser kayak gitu ya. Sama sebenarnya aku juga suka konser K-pop. Oke, dibanding nabung gitu, dibanding nabung kita mending yang FOMO atau healing kayak gitu. Tapi ini kira-kira bener nggak sih? Menurut Ci konten dulu deh. Bener atau tidaknya balik lagi ya. Aku pasti akan nanya ini surveinya dari mana dulu nih datanya gitu ya. Nah, teman-teman survei dari mana nih? Ya, dari mana ya. Cuman memang kalau bisa dilihat ya dari trennya sekarang juga kan, apalagi ada trennya TikTok tuh yang kayak it's okay, kayak ibaratnya you can get money anytime, tapi lu cuma bisa sekali doang untuk kayak trip with your boyfriend, trip with your friends gitu kan. YOLO. Yang ada trennya itu ya yang kayak you can get money anytime, tapi ya ini cuma sekali ya. Itu sepertinya memang kita lebih mau untuk menukarkan uang dengan pengalaman sih kayak gitu. Nah, cuman kadang kan
yang mungkin orang-orang itu belum sadar gitu ya, ketika uang masuk gitu ya, itu kan juga akan ada titik-titik di mana akan ada saat di mana itu kita tidak mempertimbangkan hal-hal pengalaman yang kita akan miss gitu ya, kalau kita tidak punya kondisi finansial yang aman kayak gitu kan. Nah jadi bagian situnya sih, dan aku cukup yakin sekarang Gen Z itu cukup aware soal kesadaran kayak kalau mereka tuh harus memperhatikan finansialnya, tapi being aware atau sadar belum tentu mereka itu mau take action mengenai hal itu gitu kan. Karena mereka belum tentu tergerak gitu loh untuk melakukan itu. Makanya kayak ya I'm so glad lah sekarang udah banyak banget kan ya sumber-sumber dan juga influencer ataupun kreator yang sekarang menyuarakan hal itu. Gitu. Like you. So thank you very much for sharing everything ya. Itu apalagi tentang finansial gitu. Jadi teman-teman khusus sama Gen Z ini harus kita lihat bersama gitu, sebelum kita mau healing kita juga ingat-ingat nih tujuan finansial kita juga bisa nggak ya itu untuk mendukung keinginan kita. Nah tapi kalau misalnya dari Cici Vicky sendiri pernah ngerasa di suatu masa gitu yang aku udah harus mulai ngatur keuangan nih, itu boleh tau nggak mulai kapan? Nah kenapa aku juga sharing seputar finansial, karena aku berasa pribadi, aku tuh sempet agak telat dalam hal ini gitu. Oh ya? Dalam artian waktu awal-awal mungkin teman-teman juga bisa relate ya. Kita kan mode survival mode-nya aku waktu itu adalah bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya gitu kan. Sebanyak-banyaknya udahlah ngomongin soal ngatur ntar aja belakangan. Ini aja sekarang gak ada yang bisa diatur gitu kan. Gak ada yang bisa diatur gitu. Jadi realistis udah cari duit dulu sebanyak-banyaknya, soal perkara ngatur belakangan aja. Nah, ketika aku tuh mulai sadar kayaknya masuk tahun sekitar tahun kedua atau tahun ketiga aku bangun bisnis. Jadi kan aku mulai kerja itu sekitar umur 17 awal, kayak 17 tank itu aku mulai kerja. Masih SMA itu? Betul. Terus sekitar 3 tahunan aku kerja kantoran sampai umur ya 19-20 lah ya. Waktu itu out, resign, aku bangun bisnis sendiri. Nah itu bisnis itu udah jalan setahun lebih sampai kayak hampir ke tahun kedua lebih. Aku baru sadar kalau ternyata mengatur keuangan itu penting banget. Karena saat itu kayak berasa banget bocornya itu banyak dan aku nggak tahu dari mana gitu loh. Sorry, bisnis apa di BTW? Bisnisnya bisnis apa? Bisnis Sika, akademi yang aku sekarang bangun. Betul, akademi Start Your Content Academy. Jadi itu kan platform digital, online learning platform. Nah, aku tuh ya balik lagi ya, aku baru sadar banyak banget bocornya dan hal-hal yang misalnya kayak nyatuin antara rekening pribadi sama rekening bisnis kayak gitu. Nah awalnya tuh aku nggak peduli, kayak ya udahlah fokus aja ya satu aja gitu, udah fokus nyari duit aja. Nah aku baru sadar ketika bisnis aku turun atau ketika mungkin kalau teman-teman di sini jualannya turun, dagangannya turun atau apa, ketika kita menyatukan rekening antara bisnis dan juga pribadi gitu ya, itu tuh mentalnya kita tuh kayak seakan-akan ketika bisnis kita turun kita juga nggak aman gitu loh. Nah jadi kayak bisa dibilang ketakutannya itu ada banget dan itu yang terjadi ketika bisnis aku mulai slow down, akunya pun jadi terperangkap kayak ketakutan gitu karena aku selama ini tidak memisahkan dan aku tidak tahu cara ngatur untuk menghadapi masa-masa yang slow down seperti ini gitu. Nah jadi di sanalah aku benar-benar tuh kayak baru merasa wah ini memang dari dulu seharusnya aku udah belajar juga cara ngatur keuangan dengan baik kayak gitu. Kalau mungkin aku udah belajar dari lama, mungkin aku juga tidak akan was-was tidak stres itu gitu, karena aku ya ini balik lagi kondisi mental aku tergantung bisnis aku naik atau enggak gitu. Padahal kalau dari awal udah dipisah dan udah ngerti yang baik kan pasti nggak kayak gitu. Nah itu reaksi keluarga gimana pas waktunya? Aku nggak cerita. Aku nggak cerita. Ya, jadi mereka taunya Civiki emang udah bisa ngatur keuangan sendiri, bisnis sendiri kayak gitu. Itu taunya dari podcast ini mungkin habis ini ya. Karena aku nggak cerita gitu. Aku cuma cerita sama teman-teman yang sekeliling aku dan mereka bilang ini emang dari awalnya harusnya kamu ngatur gitu. Tapi better late than never ya. Kayaknya mending kayak gitu. Nah kalau tadi kita udah ngobrol nih sama Civiki, tanggapannya Kak Ivan gimana tuh Kak? Kalau misalnya udah menata-menata ini boleh gak sih kalau waktunya telat kayak gitu? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong perencanaan keuangan itu kan ya analoginya tuh kayak kita lagi mau pergi dari satu tempat ke tempat lain gitu lah ya. Jadi selalu ada step yang harus kita persiapkan, nentuin goals gitu kan, terus gimana kita mau capai ke goals itu gitu. Nah that's why sebenarnya tadi apa yang disampaikan sama Cici konten gitu kan,
itu kan sebenarnya kalau kita tangkap benang merahnya adalah ada langkah-langkah yang dilakukan gitu. Selangkah demi selangkah lah, mulai dari nyusun goals-nya untuk bisnis sama untuk pribadi, kemudian how to ngelolanya gitu kan. Nah, jadi memang kita nggak bisa misahin antara perjalanan hidup kita dengan perjalanan finansial kita sebenarnya gitu. Nah, tapi dalam perjalanan itu kita ada tadi ya mungkin istilahnya telat, terlambat atau ada miscalculation. Kayak tadi kan ya itu sebenarnya semua proses yang memang kita harus jalani untuk ke finansial yang lebih baik lah. Artinya memang selalu akan ada iteration proses tuh, proses yang berkelanjutan terus untuk memperbaiki perencanaan keuangan kita supaya bisa lebih efektif gitu. Betul. Jadi ya itu bukan one time proses yang berjalan langsung selesai gitu ya. Itu pasti akan ada banyak adjustment di sana. Nah, gitu. berarti memang kayaknya harus tahu nih kapan mulai nabung, kapan mulai sadar nata keuangan. Kalau di Bank Sinarmas, Bang Ivan, kok jadi bank nih, Kak Ivan. Iya. Anyway, di Bank Sinarmas bisa nggak sih membantu kita juga untuk kayak menata nih tabungan antara misalnya kita mau healing, mau liburan, atau mau konser dan segala macamnya. Gimana tuh? Bisa banget ya. Jadi tadi kan ya kita bahas Gen Z gitu ya. Gen Z itu kan range-nya mungkin kalau usianya sekarang usia 18-an ke atas gitu ya di tahun sekarang. Jadi sebenarnya ini generasi yang udah mulai punya KTP. Yes. Gitu ya. Nah, aku relate sama pengalamanku dulu waktu aku start buka rekening bank pertama itu waktu aku mau kuliah. Oh. Gitu ya. Jadi waktu mau kuliah karena kuliahnya di luar kota, jadi saya harus buka rekening bank ya supaya lebih mudah aja lah untuk mengelola keuangannya. Nah, dalam konteks sekarang kalau teman-teman Gen Z nih gitu ya, teman-teman semua gimana sih mau starting? Sebenarnya ketika kita opening account bank gitu ya, itu adalah salah satu pintu masuk dalam fase hidup kita untuk kita memulai tanggung jawab sama keuangan kita sendiri. Dengan kita punya account bank sebenarnya itu memindahkan kontrol keuangan kita yang tadinya mungkin dipegang sama orang tua kita atau orang lain ke diri kita sendiri nih gitu. Nah, di bank sendiri saat ini juga di Bank Sinarmas ya kita punyalah berbagai macam features ya yang bisa dipakai. Misalnya dari buka tabungan secara online, nabung dari yang paling kecil dulu lah gitu ya. Mau rutin nih nabung 100.000 per bulan itu bisa banget. Featuresnya banyak banget dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Tapi yang penting message-nya adalah langkah untuk menuju ke finansial kita yang lebih baik itu harus dimulai sebisa mungkin, sedini mungkin, karena dengan kita memulai sedini mungkin sebenarnya kita akan lebih banyak bisa tahu hal-hal yang perlu kita adjust ke depannya seperti apa itu dengan lebih cepat gitu. Jadi nggak perlu sampai salahnya tuh sampai dalam banget gitu ya Ci ya. Gitu ya. Kita udah tahu nih karena udah belajar tentang ini, udah denger dari Cici konten juga misalnya atau udah baca artikel di Bank Sinarmas gitu ya. Mereka akan lebih cepat menemukan apa yang harus mereka perbaiki. Oke. Memang harus dari sekarang. Now. Dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Asik. Kayak gitu ya. Tapi Kak Ivan, kalau misalnya Kak Ivan sendiri ngasih tawarannya atau mungkin merekomendasikannya, mending yang mana dulu nih kalau misalnya mau nabung dari awal tuh di Bank Sinarmas pakai catatan manual sendiri atau pakai tabungan biasa atau pakai Simobipes atau apa tuh? Iya, jadi balik lagi literasi keuangan orang tuh kan beda-beda ya. Karena setiap orang punya knowledge tentang keuangan atau kebutuhan keuangan itu juga sangat personal gitu. Cuman kalau saya boleh menjelaskan dari hal yang paling simple adalah let's say kita buka tabungan yang modelnya buka tabungan berjangka. Buka tabungan berjangka tuh ngajarin disiplin. Kenapa? Karena kita punya exact amount atau amount yang tetap setiap bulannya yang akan kita tabung. Dan itu bisa jalan automated gitu. Kita tinggal set jangka waktunya berapa lama, per bulannya mau berapa gitu kan. Itu kita bisa set sehingga kayak dia otomatis nabung aja gitu. Dan itu kan akan melatih diri kita ya untuk benar-benar bisa disiplin. Sambil ya tentunya kita memperkaya literasi keuangan kita dengan misalnya nanti makin ke depan kita bisa tahu oh ada instrumen investasi yang lain nih yang bisa lebih memenuhi kebutuhan saya, goal saya di masa depan gitu. Tapi menurut saya secara umum in general kita mulai yang paling simple
buka tabungan aja dulu misalnya. Oke. Itu langkah pertama dari selangkah demi selangkah yang mau kita lakukan ke depan gitu. Wah, emang harus tanggung jawab dari awal ya Iya. gitu ya. Kalau buka tabungan tuh kayak kita punya tanggung jawab sendiri gitu Yes. buat ngitung duit sendiri, kemudian ngelola juga sampai Betul. nanti kayak gitu. Tapi ini aku ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab berdua ya. Hmm. Ini soal kalau misalnya ada Gen Z yang baru pertama kali kerja gitu, pertama kali kerja terus habis itu udah punya uang atau penghasilan sendiri. Nah, sebenarnya langkah atau step pertama, step paling basic yang harus diambil untuk mengelola keuangan apa? Kalau udah punya penghasilan sendiri. Dari Cici Konten dulu. Oke. Tadi aku setuju banget bagian yang habit investasi. Iya. Karena sebenarnya challenge terbesar dalam mengelola uang itu adalah membangun habitnya. Kalau menurut aku. Karena Kesadaran diri ya kata dia. iya, membangun habitnya. Karena soal kayak instrumennya apa Iya. segala macam itu tuh bisa dipelajarin. dipelajarin, betul. Hmm. Tapi habitnya itu. Dan aku pun merasa waktu yang di awal-awal yang aku baru nyadar soal ngatur keuangan, itu aku nggak biasakan dari dulu karena aku nggak punya habitnya. Iya. Aku nggak punya habitnya. Jadi aku setuju banget sama yang tadi kakaknya bilang. Dan kalau misalnya tadi ditanya apa yang harus dilakukan awal, itu adalah minimal bangun habitnya dulu. Gini, kan banyak banget orang-orang di sosial media ya, di luar sana ngomong, oh kamu harus taruh di sini, taruh di sana, taruh di mana gitu kan. Nah, kita lihat datanya aja dulu gitu kan. Kan kalau misalnya data bilang 98,5% ya kalau nggak salah sekitaran segitu, orang-orang di Indonesia itu tuh tabungannya masih di bawah 100 juta. Nah, sedangkan gini, dalam artian aku tuh waktu itu pernah ngeliat ada salah satu konten yang ngebahas soal bagaimana tips investasi ketika cuma punya 1 juta. Nah, aku pengen komen, kalau kayak gitu kayaknya perbanyak active income dulu gak sih gitu kan. Keran Dalam artian- penghasilannya dibanyakin gitu. Perbanyak active income dulu sambil ngebangun habit investasinya. Jadi ibaratnya gak usah mikir yang sampai yang kayak menggiurkan di luar sana kan banyak banget ya. Dan tips-tipsnya kan menggiurkan sekali, seksi banget kan. Harus sini sana sini situ gitu kan. Nah cuman pertanyaannya adalah lebih ke bagaimana kita memilih sesuai dengan stage kita sekarang yang lagi nyari active income dulu. Perbanyak dulu active income-nya sambil nih ya kita bangun habit investasinya. Nah itu yang paling penting, dibangun dulu habitnya yang tadi kakaknya bilang. Biasain menabung dalam sebulan berapa, sisihin. Nah itu yang perlu dibangun, itu yang menurutku malah paling menantangnya di situ dan yang paling rewardingnya juga di sana. Sebenarnya ke depannya, karena nanti ketika kita udah makin aware, kita bisa ekspor juga ya instrumen-instrumen lain sesuai dengan kita tuh sekarang di financial stage yang mana, kayak gitu. Makanya kayak jangan langsung telan mentah-mentah, makanya ini aku bilang tadi gitu kan. Kadang orang baru masuk kerja udah kayak, wah aku bisa gitu, passive income 100% gitu kan. Wah Anda tidak realistis gitu kan. Karena langsung selangit gitu mimpinya. Iya padahal ya itu step by step sebenarnya. Ya itu kalau dari aku. Oke. Kalau Kak Ivan? Iya, jadi kata kuncinya tadi kalau yang dari Cici Konten sampaikan adalah satu, sebenarnya tahu kebutuhannya sebenarnya untuk apa gitu ya. Jadi tadi kalau kita bicara soal fresh graduates terima gaji pertama, tipsnya apa sih buat mereka? Kita harus cek dulu nih fresh graduates-nya yang model apa gitu kan. Jangan-jangan dia fresh graduates yang harus masih membiayai orang tuanya. Ya jangan mikir investasi dulu gitu. Bahkan nabung aja mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi ya itu kan in reality yang terjadi seperti itu. Cuman kalau misalnya yang kedua tadi bicara soal habit, itu bener banget. Jadi ketika kita memang punya source of income yang kalau masih pertama kan cenderung mungkin masih terbatas ya. Secara umum masih limited. Artinya kita betul-betul perlu set priority yang jelas. Kita akan menggunakannya untuk apa gitu. Sebisa mungkin kalau segala kebutuhan memang yang sangat primer udah bisa terpenuhi, kita bisa sisihin buat nabung aja dulu gitu ya. Seberapa yang bisa kita afford untuk kita bisa simpen, lakukan itu gitu. Jadi benar, ngebangun habit itu nggak bisa satu malam. Karena itu proses yang berjalan terus, mesti pelan-pelan gitu ya, step by step dilakukan untuk bisa mencapai kepada financial habit tuh yang benar-benar kita bisa hidupin seterusnya gitu. Intinya sebenarnya sama ya, berarti memang harus saving dulu, start from now. Baru kita healing ya teman-teman ya. Karena itu harusnya kuncinya yang kita tahu adalah sadar diri dulu kemampuan kita di mana. Nah, tapi kalau kadang-kadang hal sepele itu justru ternyata yang paling berpengaruh nih biasanya untuk Gen Z. Hal-hal kecil tuh bagi mereka tuh yang gak bagi mereka ya, bagiku juga anyway, itu yang juga berpengaruh sekali terhadap kehidupan. Nah, boleh kali ya soal
traveling tadi kita balik gitu. Banyak ini kasus Gen Z yang zaman sekarang ternyata habis traveling, habis itu ya boncos gitu kan. Nah kalau menurut Ci Vicky gimana ya harusnya ya kalau kayak gitu memperbaikinya? Oke. Kayaknya step yang pertama itu adalah menyadari kalau itu adalah bagian dari, aku tuh selalu bilang, money habit kita itu biasanya terbentuk dari, nggak cuma dari goals, tapi juga dari money trauma kita. Oh wow. Nah, Wow, oke. jadi gini, kadang itu mungkin teman-teman di sini ada yang kayak contoh simpel, misalnya pas masa kecilnya dia ngelihat orang tuanya itu bener-bener misalnya kalau mau jajan atau apa orang tuanya pelit banget sama dirinya sendiri. Iya. Semuanya dikasih buat anaknya, tapi orang tuanya ketika ngejajan atau ketika mereka spending pelit banget. Nah, itu akan membentuk sebuah habit kayak entah kenapa tertanam gitu di otak kita ketika kita nanti besar gitu ya. Oh, aku keep deh uang, kayak takut deh keluarin duit gitu kan. Oh, pokoknya buat yang maksudnya buat orang-orang yang aku cintain aja. Kalau aku sendiri kayaknya buat saving atau apa udah pelit sama diri sendiri. Nah, tapi ada juga yang kadang tuh money habit itu terbentuk dari misalnya dia lihat, ya kita nggak tahu ya masa kecilnya gimana, kayak oh pokoknya YOLO, you live only once gitu ya. Jadi kayak pokoknya spend aja gitu, benar-benar maksimal hidupin sekarang gitu kan. Ada temen aku soalnya yang dia kebalikan habitnya dari aku. Kalau aku kan bener-bener aku save banget gitu kan. Nah kalau dia justru apapun duit yang ada di dompet dia saat itu dia harus habiskan. Oke. Nah itu ternyata terbentuk dari pola pattern ketika dia masih masa kecil gitu loh. Karena nggak pernah Dimana, gitu. kayak contoh dikasih uang jajan, oh pokoknya udah harus habisin hari ini juga gitu misalnya. Oh. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi mungkin step yang pertama adalah menyadari kalau kita punya pattern atau trauma tersebut dan menyadari kalau itu salah. Dan Martin itu bisa kita improve atau sebenarnya ada sesuatu yang harus kita benerin dulu nih. Karena kadang ya itu kayak kita nggak sadar kan, kita cuma mikirnya kadang kenapa ya kok tiba-tiba uang di dompet habis gitu, atau misalnya tiba-tiba kenapa ya aku pelit banget sama diri sendiri, kayak nggak bisa gitu loh buat jajanin diri sendiri gitu kan. Nah kadang tuh kita ya itu, aku selalu bilang identifying our money trauma, karena itu yang akan membentuk money habitnya kita. Nah ketika kita udah sadar, udah aware, oh ternyata aku nih begini, ternyata aku nih terbentuk dari pattern seperti ini. Minimal sadar dulu nih, udah nggak kurang bener gitu kan. Barulah setelah itu kita bisa tahu, oke, next stepnya berarti aku harus seperti apa. Atau dalam artian, oke, aku tahu misalnya aku orang yang super pelit sama diri sendiri. Nah itu kan sebenarnya nggak bener juga. Ini mungkin dari pengalamanku ya, karena aku super pelit sama diri sendiri banget dulu. Karena dididiknya kayak gitu atau gimana waktu zaman masih mungkin kecil? lebih ke money trauma. Jadi kayak salah satu money trauma aku tuh adalah jadi kan mungkin singkat cerita tuh dulu aku pikir aku tuh bakal jadi, kalau sekarang kan trennya pewaris perintis ya. Nah dulu tuh aku pikir aku tuh bakal aman jadi pewaris atau penerus sebenarnya ya, penerus gitu kan. Pewaris sama waris kan ya? Penerus, aku pikir aku aman, tapi dalam satu malam tiba-tiba orang tua aku kena tipu. Orang tua aku kena tipu dan pada malam itu juga bener-bener keadaan keluarga kita tuh berubah 180 derajat dalam satu malam gitu loh. Dan aku taunya itu juga diem-diem, aku nguping orang tuaku, kayak aku nguping orang tuaku bilang bagaimana hidup kita besok, anak-anak kita gimana. Di saat aku kondisi masih kecil. Dalam artian nah disitulah aku terbentuk sebuah mungkin trauma ya dalam diri aku yang apapun yang terjadi aku harus amanin banget nih duit aku gitu loh. Jadi supaya aku nih tidak sampai tiba-tiba kehilangan semua dalam satu malam. Nah aku tuh pernah ikutin sesi dan ternyata aku discover oh ternyata money trauma aku itu gitu. Nah jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku super pelit sama diri sendiri. Aku agak takut ya untuk percaya sama orang juga. Karena kebetulan orang tuaku ini kena tipunya karena orang gitu. Oh mau minjamkan uang atau kayak gimana gitu? Bukan, lebih ke ditipu sama orang. Sama partner gitu kan. Jadi aku susah gitu untuk percaya sama orang segala macam. Kayaknya ntar nih duit gue dihilangin nih. Duit aku dihilangin nih gitu kan. Nah jadi akhirnya dari situ aku akhirnya tahu oh ternyata aku super pelit sama diri sendiri, ini sebenarnya nggak baik. Nanti kedepannya pun jadinya aku nggak tahu gimana cara ngatur keuangan dengan baik. Aku cuma dapat active income terus. Ketika aku terbaring di rumah sakit gimana, kan? Ketika nanti buat kedepannya saving gimana? Nah disitulah baru aku kayak ya udah tahu nih super pelit sama diri sini. Ya udah coba kayak pelan-pelan dulu, nggak usah yang langsung terjun ke instrumen yang high risk gitu ya. Tapi coba bangun dulu habitnya. Terus kayak mikirnya tuh aku framingnya adalah sekarang kalau aku nyisihin atau aku saving itu bukan kayak aku spending keluar duit gitu ya, tapi lebih ke ini tuh sebenarnya
buat nanti anak-anak aku di masa depan, keluarga aku di masa Wow. depan, buat aku sendiri lagi loh, Mhm. bakal buat aku sendiri lagi. Jadi ketika udah mulai terbentuk kayak gitu, akhirnya aku mulai mengalir dengan sendirinya gitu. Nah kayak gitu, itu caranya aku waktu itu mengatasi itu sih. Nah Oke. tiap orang beda-beda. Ada Yes. juga teman aku yang tadi yang super boros itu, akhirnya cara dia mengatasi adalah dia bikin spending limit buat dirinya sendiri misalnya. Oh, yes. Nah hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak dia nggak, dia sebisa mungkin menghindari penggunaan kartu kredit. Iya. Nah, supaya apapun yang keluar dia berasa benar-benar kayak keluar gitu. Kalau bisa cash gitu kan ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi ketika kita sudah tahu money trauma kita Iya. apa, money fear kita apa, dan apa itu yang membentuk habit kita, nah disitulah kita bisa mencari jalan keluar. Gitu Oke, solusinya. kuncinya adalah identifying money trauma dulu ya, Iya. so that we can build our money habit kayak Iya. gitu. Oke, menarik ini karena bagi Gen Z juga kadang-kadang susah loh, trauma kita banyak, apalagi kalau money kayak gitu. Oke, iya. Jadi banyak banget yang perlu dipikirin lagi, tapi memang itu harus dijalanin ya mau nggak mau kayak gitu. Tapi aku boleh tahu nggak Cici, kalau dulu udah tahu money traumanya, kemudian udah tahu cara nge-build money habitnya, langkah kecil apa waktu itu yang buat buildingnya? Langkah kecil yang akhirnya berdampak besar sekarang, apakah saving atau apapun itu? Aku saving sih waktu itu. Aku mulai dari saving dulu. Tadi ngebangun habitnya dulu. Habis itu aku juga kayak sebisa mungkin tuh ketika misalnya aku nerima income gitu ya. Sekarang aku udah pisahin ya dari pribadi sama bisnis tuh aku udah pisahin. Jadi aku benar-benar tidak mengkoneksikan keadaan bisnis aku sama keadaan keuangan aku gitu ya. Jadi even bisnis aku naik atau turun ya aku aman gitu kan. Aku harus memastikan aku aman. Nah habis itu ketika aku dapat income, yang aku lakukan pertama itu ya aku langsung aku sisihin. Jadi kayak nggak aku nunggu sisanya baru aku ini atau apa, karena aku tahu kalau aku nunggu sampai sisanya aku pasti akan mikir ini bagusan aku save aja deh buat bulan depan gitu. Jadi dibanding kayak gitu aku langsung saat itu juga aku sisihin buat sepersekian buat investasi. Oke. Jadi udah tahu ya investasi yang mana, reward gue yang mana kayak gitu. Kayak gitu. Oke, nice. Semoga ini juga ada evaluasi ya buat teman-teman yang mungkin masih ada kesalahan-kesalahan ketika mengelola keuangannya juga dari yang udah diceritain sama Cici Konten. Tapi kalau sekarang aku mau ke Kak Ivan nih. Kak, kalau kita tadi kan udah tahu tuh money traumanya, udah tahu caranya building habitnya juga. Nah sekarang kalau misalnya si building habitnya para Gen Z ini adalah ngisiin uang, misalnya tuh kalau sekarang di Simobi Plus ya, ada kan di Bank Sinarmas, itu kan bisa auto debit tiap minggu sekecil 100.000. Itu perlukah kita langsung jor-joran ke 100.000 aja atau mungkin ditambah berapa jumlahnya, atau menurut Kak Ivan kayak gimana bagusnya? Iya, balik lagi setiap keputusan kita di dalam keuangan kita mesti tahu tujuannya apa. Ya, saya selalu balik kepada goals kita. Kalau kita mau punya financial yang lebih baik, financial lebih baik seperti apa yang jadi definisinya kita, gitu. Itu bisa jadi something visi yang besar, sesuatu yang besar, atau yang paling enggak yang baby step dulu. Yang ya paling enggak gini deh, tahun depan kalau tadi ngomongin healing ya, tahun depan aku tahu nih mau ada konser. Gitu ya, mau ada konser, daripada aku impulsif, maksudnya beli tanpa ada perencanaan, mendingan dari sekarang aku udah nabung dulu, gitu ya. Itu tujuannya jelas, gitu kan ya. Jadi ketika dia dapat first income-nya, dia baru mulai kerja sebagai fresh graduate, dapat first income, udah tujuan pertama aku mau nabung untuk sesuatu yang mau aku afford di tahun depan, gitu ya. Karena tadi caranya adalah ngebangun habit. Setelah kita tahu tadi money trauma ya dari Cici Konten. Jadi saya setuju banget kita memperlakukan uang itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kita juga. Latar belakang apapun. Jadi saya pernah baca buku namanya Psychology of Money. Di situ dia ceritain bahwa generasi per generasi aja tuh cara memperlakukan dan memandang uangnya tuh sangat beda-beda. Karena ada yang hidup di masa perang, ada yang hidup di masa yang ekonominya lagi tumbuh, ada yang hidup di masa industrinya lagi tumbuh dan lain-lain. Nah Gen Z sekarang kan kalau bisa dibilang relatif baik ya kondisi transisi teknologi sih anyway. Terus pasti Gen Z juga punya orang tua yang mereka juga udah melek teknologi dan lain-lain. Jadi pasti untuk mereka menggunakan uangnya gitu ya dengan secara impulsif, gak ada perencanaan, karena ya memang yang mereka lihat sehari-hari itu kehidupan yang mudah gitu kan ya. Beda mungkin dengan generasi-generasi sebelumnya, tapi ini mempengaruhi. Nah jadi memang kita start aja dulu dengan yang paling simpel gitu ya, dengan instrumen nabung aja gitu ya misalnya.
Kemudian tapi kita punya tujuan yang jelas. Sebenarnya mau kita pakai buat apa tabungan Oke. kita ini gitu. Nah, kalau di Bank Sinarmas apa nih yang bisa bantu anak muda, Gen Z, Ya. fresh grad itu yang bikin kita ngatur cash flow itu ya bener, gak ribet dan jangan sampai terperangkap gitu loh ke Ya. keboncosan Betul. healing-healingnya. Jadi kita di Bank Sinarmas itu kita punya mobile banking yang namanya Simobi Plus. Oke. Jadi di Simobi Plus ini adalah aplikasi banking ya yang sangat memudahkan banget. Kenapa? Karena semua hal bisa kita lakuin di Simobi Plus. Mulai dari kita buka rekening, mulai dari kita nabung. Tadi yang saya bilang kita punya tabungan berjangka namanya tuh Simastara. Yang Oh, setiap oke. bulan tuh bisa auto debit. Starting dari 100.000 gitu. Oh. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing harus mindahin duit. Udah dia akan auto debit sendiri gitu ya. Nah kemudian kalau kita mau nanti udah belajar, udah mulai ngerti instrumen-instrumen investasi yang lain, kita juga punya produk-produk kayak reksadana gitu ya, yang lebih punya return yang lebih optimal gitu ya. Dan itu bisa kita buka hanya lewat si Simobi Plus ini tadi gitu ya. Itu Wow. mudah banget, gampang banget. Dan yang paling penting adalah tadi Cici Konten cerita, dulu waktu saya start bisnis, bocor di sana, bocor di sini, saya tuh nggak tahu uangnya kemana. Nah sebenarnya dengan kita berbanking, kita punya bank, kita punya account, dan kita juga dengan Simobi Plus juga gitu ya, itu kita akan punya catatan yang sangat lengkap. Uang kita tuh keluarnya kemana aja. Yes. Jadi sebenarnya kita bisa punya review finansial kita sendiri setiap bulan yang bisa kita lihat, wah ini pengeluaran saya paling besar bulan ini di mana sih Kayak gitu. bank statement gitu berarti ya? Iya, kayak bank statement gitu yang kita bisa akses kapan aja gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin harus datang ke banknya, minta mutasi Rekening rekening dan koran. lain-lain. Iya. Ini kayak kamu sambil ngapain? Sambil ngopi pun, sambil ya melakukan hal yang lain, kamu bisa lihat, oh bulan ini kayaknya lagi banyak ngeluarin ini. Oh ada pengeluaran mendadak yang besar ternyata untuk ini. Jadi itu bisa untuk self review kita untuk keuangan kita selanjutnya. gitu. Bisa tuh berarti dievaluasi ya. Ya. Ini Sinarmas udah membantu, Cici Konten juga sudah membantu dengan tipsnya. Tapi kok aku jadi kepikiran, emang kalau di konten creating gitu kan juga ada trennya kan Cici. Cici pernah nggak sih mengikuti suatu tren finansial, setelah diikuti habis itu nggak cocok? Ada nggak? Pernah nggak? Puji Tuhannya karena aku kebetulan ada guru-guru dari content creator ini. Jadi aku udah kayak ibaratnya aku udah bener-bener tahu kurang lebih cara mainnya gimana dan bisa memilih yang mana tren yang benar dan yang tidak gitu. Oke. Nah cuman kalau tahu apa aja yang sekarang lagi trending atau yang orang-orang lagi bahas itu aku ngikutin, tahu sekedar tahu iya tapi diikutin enggak gitu. Oke. Nah, mungkin yang bisa dibilang mungkin financial tips yang paling zong lah yang pernah aku terima itu adalah benar-benar kayak ya tadi memilih instrumen yang tidak sesuai dengan kondisi atau financial stage aku sekarang. Ya. Oke. Ya itu mungkin menurut aku yang paling zong, tapi itu bukan karena aku ngikutin advice ya, tapi lebih ke karena aku tergiur aja sih kayak ternyata Sosok kayak segitu harus berdiri gitu ya, Iya. kita ya. aku dosa nih kayak wah kayaknya returnnya segitu oke banget gitu kan. Nah tapi ternyata kayak tidak sesuai aja dengan life stage aku, dan juga ternyata sebenarnya balik lagi ya ketika kita ngomong ke fondasinya lagi ya habit menabung tadi segala macam itu yang justru penting gitu untuk kedepannya. Gitu sih. Karet. Kalau kayak Ivan emang pernah ngikutin tren finansial kan udah 9 tahun nih di perbankan. Barangkali pernah gitu kejeblok gitu. Iya, kalau sampai kejeblok banget enggak lah ya. Cuman mungkin kan kita ya sampai sekarang belakangan tuh ada salah satu instrumen investasi yang digadang-gadang bisa punya cuan yang berlipat-lipat gitu ya. Bahkan beberapa influencernya bilang all in gitu ya. Ya gitu ya. Ya itu kan sebenarnya kan salah satu tren ya. Kalau misalnya kita nggak punya kritis ya terhadap sesuatu itu itu bisa sangat dengan mudah gitu. Kita ngikutin influencer terkenal, bisa diakses di mana-mana kontennya gitu kan. Dan itu bisa sangat dengan mudah kalau kita nggak punya pengetahuan yang lengkap tadi, kita bisa terjebak gitu. Nah jadi memang perlu banget kita mengkritisi setiap informasi, setiap konten gitu ya. Walaupun itu dibilangnya ini pastilah, karena sebenarnya balik lagi sih, kita harus sadar, kita harus tahu diri kita dulu gitu ya. Itu balik lagi ke situ. Akarnya kita tahu diri kita dulu, tujuannya apa, lalu kita yang bisa mendefinisikan sendiri sebenarnya langkah-langkahnya itu seperti apa untuk ke finansial lebih baik.
Mungkin- Tahu diri adalah kunci, Betul, teman-teman. Yes. Jangan sampai lupa, karena kita mau memutuskan untuk healing atau memutuskan mengikuti tren finansial yang salah, barangkali itu bisa jadi petaka gitu ya. Makanya kita harus kritisi juga kalau kita membaca ataupun mengikuti konten-konten yang kita lihat di dunia maya kayak Jangan gitu. naruh emosi ke duit juga sih. Oh, Itu oke. juga penting. Kayak kadang tuh karena kita naruh emosi atau emosional ke duit atau kondisi finansial tuh jadinya keputusan yang kita ambil tuh gegabah. Betul. Kayak aku selalu bilang, tahu batas cukup tuh penting banget. Batas cukup itu dalam artian angka berapa yang kita sebenarnya perlukan untuk mencapai financial freedom. Karena itu di mata orang, tiap orang tuh beda-beda. Yes. Dan kadang tuh gini, kamu nggak punya cukup ya, jelas itu salah ya. Tapi kalau kamu punya lebih pun belum tentu kamu punya kapasitas untuk mengelolanya. Merasa cukup gitu. Iya, belum tentu kamu punya kapasitas untuk mengelolanya. Oh, oke, Iya. got it. Dan makanya kayak aku selalu bilang, nentuin batas cukup tuh penting banget. Dan ketika nentuin batas cukup, itu ketika doing the math atau mengukur angkanya, itu jangan dibuat dengan kondisi kayak dengan ada emosi yang melekat gitu loh. Kayak, aku pengen kayak begini atau apa, kayak pas ngitung itu bener-bener dalam kondisi yang logika full aja gitu. Kayak oke, aku untuk bisa hidup cukup sampai umur segini, kira-kira aku butuh berapa, sebulan aku pengeluaran berapa, sebulan aku pemasukan berapa sekarang, dan kalau misalnya aku mau ditarik dana pensiun berapa, gimana. Pokoknya bener-bener ketika ngitung itu tuh logis aja, logika aja yang jalan gitu. Jangan dikait-kaitin sama emosi. Jangan masukkan emosional state apapun itu ke situ gitu ya. Emang harus sedang kita tenangnya gitu. Dan begitu tahu udah angka cukup ini segini, baru setelah itu cari instrumen, cari cara bagaimana untuk bisa mencapai ke sana. Nah, kalau ada yang lain-lainnya gitu ya, noise ya, kalau aku suka bilang kayak noise banyak banget kan di luaran, yaitu sebagai tambahan aja tuh, sebagai bonus gitu loh. Dalam artian kita nggak benar-benar kayak rely on semuanya itu tuh hanya karena kelihatannya menggiurkan. Gitu. Nah, ini juga jadi salah satu kunci juga, karena kalau boleh aku sharing ya gitu kan, dari keluarga yang biasa saja begitu, berlebihan juga enggak, tapi kurang pun juga enggak, tapi rasa-rasanya kalau mau beli sesuatu di desa apalagi ya, karena aku dari desa gitu Kak. Kalau misalnya ada barang yang kayaknya itu, waduh ini keren banget, tapi my parents cannot afford it that time gitu ya. Waktunya kita udah besar, udah punya penghasilan sendiri, kayak gue harus punya itu tapi yang banyak. Kayak itu juga salah gitu ya. Makanya harus ngerti batas cukup tadi itu. Mungkin itu ya, menjaga proses emosional kita tetap siaga logis, kayak gitu, tetap logis, itu kayaknya lumayan susah. Tapi punya trik gak sih Kak kalau misalnya untuk menjaga konsistensi seperti itu? Kayak ya proses emosinya itu gak yang bikin kita itu ngawur kalau mau mengelola keuangan. Punya gak trik atau apa gitu yang bisa di-share gitu? Tadi tentuin dulu angkanya, itu nomor satu. Kayak Angka benar-benar pasti ya? hitung dulu angkanya. Tahu jelas angkanya yang aku harus capai itu segini. Nah, terus yang kedua, setelah udah tahu angkanya, ketika hal-hal yang lain yang ketika aku nyusun, ya udah kalau misalnya nyampe sana cukup, udah sampai sini aja. Sisanya yang lain aku akan anggap kayak sebagai bonus atau sebagai yang bukan yang kayak uang yang panas gitu aku taruh gitu lah, enggak gitu. Kayak yang lainnya ya udah aku sebagai ya udah loss ya udah, ya untung ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi menentuin angka sih sejauh ini yang lumayan membantu ya. Karena kalau misalnya kayak nggak tahu jelas targetnya mau kemana tuh agak bingung. Gitu. Tapi kan konsistensi untuk seorang content creator itu kan lumayan susah deh kayaknya, karena kan penghasilannya juga tidak menentu kalau aku boleh bilang. Am I right? Betul, karena gini, content creator itu kan bergantung sama sekarang ini apa sih, endorsement. Terus sekarang juga ada affiliate produk ya kan, bisa dapat komisi dari jualan produk. Terus dari views. Nah, semuanya itu yang tadi aku sebutin, mau itu endorsement, affiliate, dan juga views segala macam, itu semua bergantung sama algoritma dan brand. Betul kan? Betul. Aku inget banget waktu yang kayak sempat ada masanya di mana ya, pandemi deh. Itu tuh aku sempat ada temen yang content creator sampai balik lagi kerja kantoran karena semua brand lagi narik duit. Nggak ada yang mau keluar. Ya, terus habis itu juga waktu TikTok Shop tutup, aku inget kita edukator, bisnis edukasi. Tiba-tiba berubah jadi bisnis motivasi. Karena kerjaan kita seharian nelponin satu persatu orang. Semangat ya, kamu pasti bisa melewati ini. Pasti bisa gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, itu benar-benar shutdown, kayak sumber income-nya itu hilang. Nah, makanya aku selalu bilang buat kreator, satu, ketika lagi dapat income banyak-banyaknya, itu
tadi prepare yourself untuk musim-musim yang kayak gini. Karena the worst case ya. Iya, karena kamu bergantung sama algoritma nih dan bergantung sama brand gitu kan, yang dimana itu agak di luar kendali. Jadi selalu harus ada, malah sebagai kreator tuh wajib ada sebenarnya untuk kita tuh mempersiapkan di masa-masa, aku suka bilangnya musim kemarau ya, atau dry season kayak begini. Terus kedua ya, realistisnya itu adalah kita semua lihat lah ya, konten kreator pada akhirnya ya yang besar-besar pun kita lihat mereka punya bisnis. Oh, Karena benar. meskipun iya betul bisnis kan nggak bisa dikontrol naik turunnya juga, cuman setidaknya masih ada dalam kendali kita. Iya. Yes. Ketimbang benar-benar bergantung sama algoritma atau ya brand atau orang lain kayak gitu. Nah. Jadi itu mungkin ya 2 hal yang penting buat dicatat sebelum jadi konten kreator gitu ya. Oke. Itu sih. Berarti memang dari konten kreator itu ataupun kerja kreatif lainnya ya teman-teman ya, yang mungkin penghasilannya tidak sestabil itu gitu, karena kita nggak tahu juga besarannya gitu kan, apakah tiap bulan tuh akan selalu Iya, sama. sekali dan dapat lain-lain. jeder ya Iya, kan. ada juga waktu dry season atau ya Iya. Allah ini lagi pacak klik apakah gitu. Itu juga kita harus bisa prepare itu tadi. Menarik ini. Nah aku sekarang pengen tanya nih, kalau kayak gini apakah ada gitu Kak Ivan produk dari Bank Sinarmas yang bisa menyelamatkan kita dari musim pacak klik kayak gitu tuh? Karena mungkin dari fitur-fiturnya ada kayak dari pengeluaran segala macam. Iya. Mungkin yang bisa kita harus notice gitu, yang jadi tatanan penting yang mana? Oke, jadi ini balik lagi ya kepada kita butuh banget, makanya ini pentingnya kita kenal sama diri kita sendiri. Kita tahu, karena tadi ya, antara source of income-nya Cici Konten sama source income-nya Ivan itu udah beda Iya. gitu kan. Kalau Ivan yang month by month terima salary dari perusahaan di mana dia bekerja. Yes. Sementara Cici Konten tadi ada masa musim hujannya, ada musim kemaraunya. Maka cara mengelolanya juga pasti akan ada perbedaan gitu. Kalau tadi relate-nya dengan produk apa sih yang bisa dipilih, atau misalnya solusi apa sih keuangan seperti apa yang bisa dipilih, kita bisa milih misalnya untuk yang seperti saya yang misalnya rutin gitu ya, kita bisa pilih instrumen-instrumen investasi yang memang secara features bisa kita lakukan by rutin. Oke. Gitu, dengan habit yang udah kebentuk tadi, nabung gitu ya. Misalnya juga kita punya instrumen investasi yang lain, contohnya seperti reksadana misalnya, yang kita juga bisa beli lewat tadi si Mobi Plus kita. Itu bisa tuh tiap bulan kita lakukan top up di sana. Nah, tapi yang modelnya seperti kayak Cici Konten dan juga para pebisnis lainnya, mungkin yang ada musim hujan, musim kemaraunya tadi, ya bisa memilih instrumen investasi yang dia kayak one time placement misalnya. Oke, taruh di investasi reksadana tertentu gitu ya, yang fixed income misalnya, yang pendapatan tetap gitu untuk one time, kemudian dia akan stay di sana berapa bulan, berapa tahun gitu, itu juga bisa yang seperti itu. Jadi banyak lah sekarang instrumen investasi atau instrumen keuangan sekarang udah sangat beragam range-nya. Dan di Bank Sinarmas sendiri kita juga tadi beberapa yang saya sebutkan kita bisa provide itu, dan aksesnya juga bisa mudah banget dengan si Mobi Plus kita. Wow, gitu. nice. Ini sahabat kita si Mobi Plus ini harus dimanfaatkan dengan baik teman-teman, supaya kalau misalnya kita ada catatan pengeluaran, tagihan mungkin ya, walaupun Gen Z kadang-kadang juga ada tagihannya, cicilan-cicilan betul. gitu. Belum lagi kalau nanti mau ada instrumen investasi yang akan diikuti kayak gitu, ada pengingatnya. Menarik. Tapi sekarang aku juga pengen tahu lagi nih, karena kita itu sebagai anak muda yang jiwanya itu selalu muda gitu ya, selalu aktif, selalu fleksibel juga gitu Kak. Ini sering banget kita ke-trigger sama tren-tren konsumtif. Jadinya kayak ya FOMO bahkan YOLO gitu ya. Fear of missing out and then you only live once gitu kan. Nah ini gimana caranya biar kita itu nggak terpengaruh arus konsumtif itu. Kayak dulu juga ada kan waktunya kita zaman-zaman pandemi, panic buying, bla 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 kayak gitu-gitu. Ini gimana nih biar bisa terhindar dari hal kayak gitu kalau Cici Konten? Oke. Bagaimana bisa terhindar dari hal-hal kayak gitu? Pertama, gini, aku tuh selalu bilang, being konsumtif gitu ya, atau spending a lot on one thing itu tuh nggak necessary salah loh. Dalam artian gini, aku selalu bilang tiap orang itu kita punya satu kayak apa ya bahasanya, kayak semacam pengeluaran terbesar kita, atau kita tuh memvalue hal tersebut banget gitu loh. Misalnya ada mungkin di beberapa orang itu adalah ada yang suka belanja tas, mereka dia nganggap kayak memang dia suka banget beli tas. Ada juga yang mobil, ada juga yang apa. Nah, pertama adalah mungkin kita perlu cari tahu dulu itu hal apa yang memang kita itu berani rela keluar budget yang besar atau cost yang besar ya. Karena gini,
wajar banget kalau kita ada kayak gitu, dan sebenarnya itu yang mendrive kita nggak sih untuk kita tuh berhasil, kita tuh mencapai keras financial, ya. betul, Dapat duit lagi, kerja dapat duit keras. lagi. Iya, Iya, betul. dan itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Being konsumtif itu tuh at some point ketika kita udah punya target jelasnya dan kita tahu apa what matters most to us, ya barang apa yang kita berani kayak keluar besar, itu tuh nggak salah. Nah tapi ketika kita tahu kita punya nih dalam hal kayak misalnya nih, aku kalau dalam hal aku tuh ada traveling, aku tuh berani keluar besar banget. Kayak misalnya kalau misalnya traveling tuh aku udah nggak terlalu ngelihat hitung-hitungan lah sebenarnya gitu. Nah tapi kalau misalnya aku tahu aku pengeluaran besar di dalam hal ini, nah berarti aku harus mengadjust yang lainnya seperti apa supaya aku ini bisa mencapai yang ketika traveling aku udah nggak harus perhitungan banget, tapi mungkin day to day-nya dalam aku sehari-hari hidup segala macam aku cukup mencatat, aku cukup perhitungan kayak gitu. Nah jadi kayak it's okay banget untuk mempunyai kayak ya keinginan tertentu atau ya hal yang kita dambakan, impikan. Things that we think itu worth buying atau worth spending, it's okay banget. Justru itu yang menjadi drive kita. Nah cuman tentukan apa itu dulu di kita supaya ketika kita misalnya nih, aku traveling ya kan, terus aku ngelihat di timeline gitu, ada orang pamer tas, ada orang pamer apa-apa, aku nggak akan tergiur karena aku tahu aku udah ada nih yang aku pengen capai di sini. This is the thing that I think it's worth spending to traveling. So ya aku bakal fokus ke sana, dan ketika ada hal-hal lainnya aku nggak mudah terpengaruh. Kayak gitu. What if kalau misalnya kita pengen banyak? Oh my God, banyak. Aduh. Parah banget tuh, jadi kayaknya ya aku pengen traveling tapi aku juga pengen tas ini. Aduh sepatunya juga bagus itu, kayak gitu gimana ya? Berarti emang kita harus fokus dulu ya, harus. Iya, kalau aku biasanya nentuin dari segitu, fokus. Dan terus biasanya kalau untuk hal-hal lainnya yang kayak noise dan segala macam, I think memfilter siapa yang kita follow dan memfilter konten-konten yang kita ini cukup sangat membantu sih. Wow, itu sangat membantu. Jadi aku tuh sampai punya separate account kayak kan yang pertama itu buat bisnis aku. Terus yang satunya lagi itu adalah buat aku pribadi, dan isinya tuh aku benar-benar curate siapa yang aku follow dan konten-konten yang aku like, supaya itu bisa membangun hidup yang aku inginkan. Kayak maksudnya dalam artian secara misalnya aku nge-follow orang-orang yang memang ketika membagikan tips finansial emang realistis dan emang benar gitu. Dan terus kayak aku nge-follow atau nge-likein konten-konten yang terus nge-remind aku sama goalsnya aku gimana. Jadi I think curating apa yang kita lihat di sosial media itu akan sangat membantu sih untuk tidak mudah tergiur ya sama hal-hal kayak gitu. Itu kurasi teman-teman. Iya. Anyway, gara-gara ngomongin soal traveling Kakak, aku ada salah satu temuan gitu di TikTok soal hashtag travel hack 100K. Mungkin pernah tahu. Nah, itu katanya tuh nabung sehari 100.000, abis itu katanya buat cover tiket pesawat sebulan sekali. Gitu. Nah, gimana menurut Kak Ivan ataupun Cici ini? Siapa dulu mau yang mungkin dari Kak Ivan dulu. Kak Ivan nih kayaknya nih. Jadi 100.000 per hari untuk cover tiket pesawat tiap bulan. Iya. Wow. Di TikTok nih ada nih, mungkin teman-teman Gen Z aja yang ngikutin juga. Iya. Tadi menarik ya yang disampaikan sama Cici konten gitu ya. Jadi konsumtif itu nggak selalu negatif gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah kita tahu prioritasnya apa gitu. Jadi tadi poin-poin yang disampaikan Cici itu adalah we know the goals, kita tahu prioritasnya yang mana dan kita tahu alokasinya seperti apa. Termasuk tadi tren di TikTok itu gitu ya. Kalau misalnya memang 100.000 per hari dia betul-betul bisa tabung dan dia bisa afford konsisten untuk setiap bulan, pokoknya saya harus traveling karena itu yang memang cara healingnya dia ya, atau sesuatu yang memang dia tuju. Cuman pertanyaannya adalah dengan 100.000 kamu mengorbankan yang lain yang lebih prioritas apa enggak gitu. Oke. Sebenarnya poinnya itu. Jadi bukan soal di 100.000-nya mau 100.000 kayak mau sejuta, tapi kalau memang itu adalah sebagian memang bisa kamu sisihkan untuk memenuhi kebutuhan kamu di bidang tadi traveling, it's okay selama yang lainnya nggak ada yang kamu korbanin untuk yang lebih prioritas gitu ya. Contohnya 100.000 per hari, gue sampai nggak makan gitu kan? Itu kan jangan sampai. Ya nggak sampai gitu dong gitu kan? Harus termasuk yang lainnya juga gitu. Jadi memang nggak apa-apa punya tujuan yang seperti itu. Dan sebenarnya dengan punya tujuan yang jelas dan punya prioritas yang jelas, maka noise tadi yang Cici konten sampein gitu ya, itu benar, itu akan bisa kita eliminasi dengan sendirinya karena kita tahu kita mau ngapain. Makanya kita perlu memang punya tujuan yang visible ya, maksudnya yang terlihat, terukur. Betul, terukur, kelihatan,
Dan kita bisa bayangin kalau itu terjadi sama kita tuh bahagianya tuh berasa gitu loh. Sip. Mau traveling ke satu negara tertentu misalnya, udah bayangin di sana makanannya kayak gini, pedestriannya kayak begini gitu loh. Jadi ketika ada yang posting tas inilah, ada yang posting ini barang-barang ini, Nggak tergiur deh. iya, saya udah keburu bahagia membayangkan saya akan pergi ke sana gitu. Dan itu yang bikin kita fokus sebenarnya. Oke, ketika udah fokus, udah tahu juga dan Prioritasnya, ketika mampu pula di fiturnya si Mobipas ada juga nggak yang bantuin kita mungkin setup holiday di proyeknya kayak gitu? Sebenarnya kalau kayak tadi fitur-fitur auto debit tabungan berjangka itu bisa banget dipakai untuk yang kayak begitu. Jadi kan tabungan berjangka ini kan toolsnya ya, tapi purpose-nya untuk apa, tujuannya untuk apa tuh bisa kita atur sendiri gitu. Jadi ya bisa banget lah gitu. Oke, berarti bisa ya teman-teman ya kalau memang mampu, mau dan mampu, jangan cuma mau doang tapi nggak mampu. Betul. Itu kita bisa memanfaatkan produk-produk yang memang sudah disediakan gitu oleh instrumen-instrumen atau instansi keuangan. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih, karena kita itu semua orang punya tujuan, entah itu liburan, bisnis, atau bahkan punya rumah pertama. Aku pengen tahu ini masing-masing ini, Cici Konten sama Kak Ivan. Sebenarnya goals terbesar di financial planning masing-masing itu apa? Goals terbesar. Oke. Aku dulu kali ya. Kalau aku goals terbesarnya, mungkin ini kedengaran sangat tidak Gen Z atau sangat tidak adventurous ya. Cuman goals terbesar aku adalah pensiun hidup dengan tenang, aman, damai. Wow, slow living ini berarti pinginnya. Iya. Karena itu tidak semudah itu loh, by the way. Iya, tidak semudah itu loh. Jangan pikir itu mudah, kedengarannya gampang ya. Kayak cuman hidup, pensiun, damai. Kayaknya damai gitu, kayak enak banget gitu. Kayak bisa dilakukan sekarang, enggak juga gitu. Karena ketika aku netapin goals itu tuh dalam artian, ya berarti secara bisnis juga udah automate. Terus juga secara income juga udah menutupi yang untuk dana pensiun segala macam. Dan juga mungkin di sini bisa relate ya, yang sandwich generation gitu ya. Berarti ya semua hutang dan lain-lain juga sudah aman, segala macam, dan masa depan keluarga juga sudah aman. Nah, jadi kayak hidup damai itu tuh bisa dibilang itu goals terbesar mungkin secara finansial ya. Jadi no longer aku tuh membuat keputusan karena duit gitu ya, tapi karena memang aku ingin membuat atau melakukan hal itu karena aku ingin fokusnya ke impact buat orang. Nah, itu goals terbesar aku sih sebenarnya kalau secara finansial ya. Mencari kedamaian supaya bisa lebih impactful. Betul, jadi nggak lagi driven by money sebenarnya. Oke. Karena sekarang udah punya goals terbesar itu, nah mungkin bisa di-share juga kalau misalnya sekarang akhirnya apa ini yang bisa dikasih saran kepada Gen Z gitu. Kalau pengen mungkin punya goals yang sama seperti Cici Konten gitu, apakah harus investasi kecil-kecilan dulu atau mungkin produk digital apa yang harus dipilih dulu tapi yang realistis, itu menurut Cici Konten kayak gimana? Oke, mungkin step by stepnya kali ya. Pertama pastinya perbanyak active income dulu, kita realistis ya. Perbanyak active income dulu karena meskipun di luar sana banyak banget yang bilang kayak kamu harus kerja cerdas, bukan kerja keras apalagi gitu ya. Percayalah, kerja cerdas itu hanya bisa dilakukan ketika kamu sudah kerja keras dan kamu mengetahui caranya untuk kerja cerdas. Nah, jadi di sini udah realistis, perbanyak dulu active income. Kalau sekarang dari misalnya teman-teman di sini ada yang gajian kantoran atau mungkin yang per month dan merasa belum cukup, berarti coba cari income stream lain, side hustle, ya tambah penghasilan tambahan. Sekarang banyak banget locker ya, banyak banget locker yang remote, yang teman-teman juga bisa dapat penghasilan tambahan dari konten segala macam. Banyak banget sumbernya, asal ditekatin dan dicari gitu. Dan yang kedua ya setelah sudah membangun active income, bangun dulu gini, sambil bangun active income, sambil bangun habit investasinya. Jadi aku tuh nggak menyarankan teman-teman tuh kayak aku dulu, jujur active income gitu, tapi nggak bangun habit investasinya gitu kan. Nah itu kan 1.2 gitu kan. Ketika aku terbaring gitu di rumah sakit, aku kayak wah ini apa yang bisa aku lakukan untuk mengejar active income? Tidak ada gitu. Total tuh by the way teman-teman, aku pernah masuk rumah sakit yang cukup fatal tuh 3 kali. Jadi buntu, GERD atau apa yang cukup lama, dan terakhir pendarahan otak. Nah bayangin pendarahan otak itu gimana cara cari duitnya gitu kan. Sih. Nah ya kan. Kalau kita bekerja kreatif gak bisa kreatif. Betul, iya. Jadi teman-teman percayalah dalam hidup itu akan selalu ada faktor X gitu. Yang dimana kamu sudah planning kamu sudah segencar-gencarnya nyari active income, jangan sampai itu hilang gitu aja sih sebenarnya. Makanya bangun habit investasi itu penting.
Oke. Itu bakal menyelamatkan kamu di situasi-situasi seperti ini. Terus yang ketiga, lebih ke tadi tahu goalsnya mau kemana, karena goal setiap orang tuh beda-beda. Dan aku selalu bilang, jangan ngorbanin hal-hal kecil atau ibaratnya jangan ngorbanin mimpi besar kamu untuk mendapatkan mimpi-mimpi kecil ataupun hal-hal distraksi kecil di sosial media. Contoh misalnya nih kayak tadi yang perkara 100.000 per ini gitu kan. Per bulan. Nah itu kan sebenarnya distraksi kecil, impian kecil, travel tiap bulan. Tapi karena itu kamu jadi ngorbanin hal yang besar gitu kan. Mungkin kamu ngorbanin goals kamu dalam jangka panjang, mau lunasin hutang keluarga, mau bikin keluarga gimana. Nah atau mungkin punya rumah buat keluarga atau apa. Nah jangan sampai kamu ngorbanin itu hanya karena betul distraksi kecil. Gini, pasti sulit. Makanya nggak semua orang bisa. Makanya nggak semua orang mampu. Dan justru ketika kamu berani melakukan hal yang sulit, ketika semua orang pada ngajakin, yuk gas traveling, gas ini, gas itu. Dan kamu bisa berani bilang, no, tidak, saya punya prioritas yang lain. Disitulah kamu sudah menentukan seberapa niat atau seberapa besar keinginan kamu akan goal kamu yang besar. How bad do you want that goal? Seberapa kamu ingin goal itu? Gitu. Dan pasti sulit, makanya gak semua orang bisa. Makanya gak semua orang posting kisah sukses di sosial media. Karena yang posting itu nahan dirinya setengah mati teman-teman. Nah jadi kayak ketika teman-teman merasa, aduh kok hidup gini banget, yang lain gampang traveling apa, saya harus begini, saya harus benar-benar strict. Gak segitunya sebenarnya. Ya memang sulit. Kalau gampang juga semua orang bisa gitu loh. Nah, jadi ya teman-teman perlu ingat itu dalam hal kamu membangun habit finansial, kamu membangun goal finansial kamu, pasti ya akan ada momen-momen dimana kamu merasa kok kayaknya aku nggak kayak si ini ya, kok kayaknya aku nggak ini. Tutup kuping, kayak belajar untuk fokus ke apa yang sudah kamu tetapkan, goalsnya kamu gimana, habit kamu gimana. Jangan terlalu sering dengerin noise, karena noise itu tuh social media tuh banyak banget. Makanya tadi curate apa yang kamu follow, gitu. Jadi itu sih mungkin ya. Oke. Step-step yang aku. Ada 3 ini yang udah aku simpulin nih berarti. Perbanyak active income, terus kemudian yang kedua itu harus yang mulai berani investasi kecil-kecil, dan yang ketiga know your goals. Ini apalagi kita nggak pernah tahu itu ada petaka ya, karena kan kata orang sekarang atau ya mungkin orang dulu juga pasti bilangnya jeblok atau ketidakenakan itu penyakit atau segala macam petaka itu bisa datang kapan saja, nggak ada tanggalnya, nggak ada kalendernya kayak gitu ya. Jangan sampai kita salah memplanning. Oke. Nah, tapi aku kalau mau dari kacamatanya Kak Ivan nih, kalau misalnya tadi gitu kan kita sebagai orang yang punya tujuan, ini goals apa sih yang harus diambil sama Gen Z sekarang? Dana darurat, healing, atau mungkin reksadana, tabungan, yang mana dulu nih idealnya sebenarnya? Ya, jadi tadi ya punya source of income yang tadi diperbanyak itu juga salah satu goals yang mesti dituju sebenarnya gitu ya. Jadi salah satu perencanaan keuangan itu adalah bagaimana kita membentuk source of income yang stabil, yang sustain gitu. Jadi gimana pun mau kita belajar investasi kayak apapun, mau bangun habit dan lain-lain, tapi source of income-nya kita juga nggak sustain, yang di sini nggak kepake apa-apa gitu. Makanya tadi Cici konten juga beberapa kali perbanyak aktif income-nya dulu gitu kan. Jadi memang benar banget. Bold banget tuh tadi. Jadi bahkan itu aja udah jadi goals gitu. Sebelum kita ngomongin goals-goals yang lain, langkah-langkah yang lain. Tapi kita mau dari situ dulu, dari sumbernya dulu gitu ya. Nah tentunya kalau ini kita rasa sudah mulai stable enough gitu ya, sudah mulai sustain, ya langkah selanjutnya kalau menurut saya, tadi juga clue-nya udah dikasih tahu sama Cici konten gitu. Banyak faktor X. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang kita nggak bisa kontrol tapi bisa jadi terjadi. Nah that's why kita harus prepare juga for the worst gitu kan. Ya apa, emergency fund misalnya. Kita punya dana darurat gitu ya, dana yang betul-betul bisa menopang kita, jadi safety net kita jika sesuatu terjadi gitu. Dan dana darurat ini instrumennya apa ya, macem-macem gitu. Nggak harus misalnya kalau ngomong dana darurat proteksi harus asuransi, enggak gitu. Kita afford dulu aja dengan yang paling mudah ya, balik-balik lagi nabung dulu, kita siapin habit tadi membangun itu. Jadi habitnya dibangun 100.000 per harinya saat ini buat dana darurat dulu deh sebelum dipakai buat tiket pesawat tiap bulan gitu ya. Jadi kecuali misalnya dana daruratnya udah sangat settle, so ya boleh lah move to yang lain gitu. Cuman ini kan belum gitu kan ya, bisa dari sana dulu gitu.
Baru selanjutnya kalau dari resikonya kita udah terproteksi, udah ada yang jagain, langkah berikutnya adalah mungkin kita baru bisa tuh berpikir, oh kalau ada yang lebih saya mau optimalkan return-nya, baru pilih instrumen investasi. Jadi kadang tuh memang kita ya Gen Z tapi menurut saya nggak cuma Gen Z lah, karena tadi Cici Konten juga bilang sedikit yang bisa melakukan pengelolaan keuangan itu dengan cara yang benar gitu ya. Yes. Jadi mostly masih nggak tahu juga sebenarnya. Semua generasi berarti. Iya, semua generasi gitu ya. Semua generasi juga akan mengalami bahwa sebenarnya tuh harus tahu tuh fasenya tadi, financial stage-nya tuh lagi di mana gitu. Yes. Lagi butuh sebenarnya fokus untuk besarin income dulu, atau besarin income-nya udah stable, sekarang butuh untuk emergency fund-nya dulu. Emergency fund-nya udah ada, apakah udah cukup untuk afford primary needs, kebutuhan sehari-hari. Kalau dari sini juga udah, baru boleh berpikir untuk investing atau bahkan untuk healing segala macam. Gitu ya. Jadi kita harus tepatin itu yang benar stepnya. Jangan kebalik-balik. Makanya tadi Cici Konten selalu bilang perbanyak active income dulu. Karena itu ya sumbernya. Once ini kosong, kering, ya, mau belajar setengah mati di sini cara ngelola keuangan kayak apa juga, apa yang mau dikelola ya. Iya, gitu kan. percuma juga gitu ya. Iya. Ya udah berarti Gitu. mending kalau belum punya dana darurat atau mungkin belum punya active income banyak, ya udahlah kita travelingnya yang deket-deket aja ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi Yang deket-deket aja selangkah kita demi bisa happy selangkahnya itu mesti bener-bener dipastiin stepnya tuh nggak kebalik-balik. Yes. Gitu. Itu yang Oke. paling bener. Tapi kalau langkah nyatanya Kak Ivan, apa sih, aku boleh tahu nggak sih kalau udah ngambil suatu instrumen keuangan gitu atau investasi di Bank Sinarmas? Kalau Kak Ivan mungkin yang bisa di-share barangkali ini karena udah success story-nya ada, kita langsung bisa mencontek. Iya, jadi kalau saya misalnya saya punya goals, contoh tadi ya, karena mungkin source of income-nya kan udah ada yang stable gitu ya. Terus yang kedua, saya nyusun sebenarnya karena saya juga udah berkeluarga, jadi saya harus punya emergency fund, itu is a must gitu. Jadi rumusnya bisa macem-macem lah, tergantung kebutuhan. Ada yang bilang harus 6 kali segala, tapi menurut saya itu balik lagi ke kebutuhan gitu dan ke konteksnya masing-masing gitu. Nah, jadi nge-set emergency fund, dan yang berikutnya adalah stepnya adalah saya melakukan investasi misalnya di instrumen investasi tertentu, misalnya reksadana fixed income gitu ya, secara rutin. Tapi saya punya goals untuk investasi saya apa gitu. Ya artinya misalnya buat apa? Buat pendidikan anak-anak saya gitu kan. Jadi itu semua terukur gitu. Dengan tadi kita tahu ukurannya, fokusnya anak saya sekarang masih kecil, tapi saya udah mulai nabung dari sekarang untuk mereka gitu. 15 tahun lagi mereka akan kuliah gitu kan. Saya udah impikan mereka akan kuliah di mana. Itu saya bangun mimpinya supaya saya punya financial planning yang jelas. Dan ketika tadi ada distractions dari luar, saya tahu fokus saya apa, dan itu akan mempermudah kita untuk bisa menolak nggak dulu ya. Karena kita punya fokus yang jelas. Yang sering terjadi adalah ketika kita nggak punya tujuan yang jelas, nggak kelihatan tujuannya apa. Gua nabung gitu kan, tapi nabung nih untuk apa juga nggak tahu. Akhirnya ketika ada ini, ya tabungan baru sebentar nabung gitu ya, udah dijebol lagi tabungannya. Gue kayak ini menarik nih, mau nonton konser ini menarik nih karena tadi belum jelas tujuannya, kayak gitu sih. Oke. Emang kayaknya keduanya ini sama teman-teman ya, sama-sama harus fokus gitu loh. Ya. Karena walaupun belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, memang fokusnya jadi berbeda gitu kan. Dan harus bener-bener ngitung angka demi angkanya, itu yang bisa kita tulis, kemudian kita tahu caranya langkah demi langkahnya. Asik. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih, kalau dari semua obrolan kita tadi itu, kita mulai ngobrolin soal finansialnya dari yang kecil, habis itu dari traveling, healing dan segala macam. Kalau misalnya boleh dikasih tahu nih pada teman-teman yang Gen Z kayak gitu ya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan Gen Z sejak sekarang, walaupun dia masih belum mendapatkan pekerjaan, masih kuliah kayak gitu. Jadi ini barangkali bisa jadi edukasi juga lebih dini. Boleh untuk Cici Konten ataupun Kak Ivan. Oke. Cici Vicky. Oke. Kalau dia belum dapat pekerjaan ya ini statusnya ya. Jadi benar-benar masih kuliah. Gitu. Kalau yang udah pekerjaan kan harus nabung pokoknya kayak gitu. Betul. At least. Fokus ke apa yang gini, aku tuh selalu percaya tiap orang itu pasti dikasih talenta. Pasti. Kalau nggak ada orang tuh yang nggak ada talenta sama sekali. Kalau emang kamu merasa kamu nggak ada, kamu belum nemu aja gitu ya. Kamu males, belum nyari gitu talentanya. Jadi fokus ke apa kelebihan yang kamu dikasih saat itu.
dan benar-benar coba mencari celah di mana kamu bisa membangun active income dari sana. Oke. Contoh misalnya tadi masih kuliah gitu ya. Mhm. Nah, teman-teman mungkin aku sedikit backgroundku aja ya. Backgroundku tuh aku belum mengecap kuliah sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, jadi bayangin dari seorang yang backgroundnya nggak ada dan aku apply kerja waktu itu aku modal nekat teman-teman. Modal nekat dan modal aku buktiin dulu aku bisa di sini. Soal perkara gaji ya udah itu nanti aku buktiin dulu aku bisa. Kalau aku tuh waktu itu pertama kali apply itu di kayak startup gitulah di kerja kantoran gitu kan. Tapi itu pun aku nggak matok gaji berapa, aku bilang aku buktiin dulu karena aku tahu aku backgroundnya nggak ada. Nah sama halnya kayak dari teman-teman di sini, coba cari apa yang kamu bisa dulu. Aku pertama kali banget sebelum aku kerja kantoran pun aku mulai dari ngedesain poster. Jadi kan orang-orang saat itu kan butuh banyak kayak event, workshop atau apa. Aku mulai kayak karena aku ngerti aku cukup ngerti desain lah. Jadi aku mulai buka freelance desain poster. Dari desain poster, dari situ aku dapat kesempatan ke event gratis, belajar digital marketing. Dari situ aku apply buat kerja di tempat digital marketing itu. Nah jadi kayak step by step, aku tuh gak langsung kayak lompat jadi isi konten sekarang, enggak gitu. Ya, jadi kerja kantoran dulu, 3 tahun teman-teman aku kerja kantoran, akhirnya baru aku bangun bisnis, jadi seorang content creator sampai sekarang. Jadi balik lagi kalau misalnya aku memutuskan untuk fokus ke apa yang aku nggak punya saat itu, waktu itu aku kehilangan safety net karena tiba-tiba dalam semalam kondisi keluargaku berubah. Kedua aku kehilangan beasiswa juga waktu itu aku gagal apply-nya gitu kan, jadi nggak ada cara buat aku bisa membantu orang tuaku untuk cover studi aku nih, biaya studi aku gitu kan. Kalau aku fokus ke sana aku nggak bakal nemu jalan keluarnya. Aku gak bakal nemu jalan keluar, aku cuma bakal meratap di dalam kamar karena aku merasa aku gagal, gak dapet beasiswa. Tapi karena aku coba lihat, oke, kelebihan aku ngerti nih cara ngedesain. Coba mulai dari sana, buka dulu nih jasa kecil-kecilan. Ya teman-teman itu dulu kayak fokus ke apa kelebihan kamu, bangun active income dari sana. Terus kedua, begitu kamu udah mulai bangun active income, bangun portofolio kamu. Aku bilang kayak jangan gengsi gitu, jangan gengsi untuk bener-bener treat others well, kayak menerima mungkin pekerjaan yang kamu rasa kayaknya ini besar banget gitu ya. Tapi kalau memang kamu bisa bangun portofolio kamu dari sana, udah gengsinya ditelan dulu, kayak nanti dulu gitu ya. Pokoknya kerjain dulu aja apa yang sekarang ada di tangan kita gitu. Dari sana aku juga ngebangun portofolio dari sana. Dalam artian aku collect kayak klien-klien segala macam. Pokoknya udah jabanin apa yang ada di tangan, kerjain dulu. Udah mulai kebangun nih active income-nya. Nah dari sana baru ya mulai bangun habit untuk invest juga. Dalam artian nah ini bagian ini yang aku skip kan, dan aku harap teman-teman jangan nge-skip bagian ini karena itu nanti akan menuainya nanti kemudian hari itu jadinya nggak terbiasa. Malah menyesal nanti ya? Iya, untuk ngebangun habit investasi. Nah baru dari sana setelah udah kebangun semua ini, ya baru tuh mulai silakan bermimpi yang mungkin lebih besar gitu ya. Jadi kayak aku punya goal seperti ini segala macam. Nah itu silakan. Nah mungkin itu kali ya step by stepnya ya. Seperti itu. Nah terakhir berarti finansial lebih baik menurut Ci Content, Ci Victoria Wong, apakah itu? Finansial lebih baik itu bagaimana kita bisa selangkah lebih baik aja dari diri kita di hari kemarin. Jadi bukan soal kita compare sama influencer mana atau content creator siapa atau sosok siapa yang flexing social media, tapi soal bagaimana kita bandingkan sama diri kita sendiri di hari kemarin, minimal hari ini kita sudah lebih baik, sudah lebih aware. Ya makanya selangkah demi selangkah ya, jadi finansial yang lebih baik. Wow, selangkah demi selangkah dari Cici Content harus kita perbanyak lagi ini kemauannya untuk bisa mengikuti yang sudah baik. Nice. Kalau dari Kak Ivan, finansial lebih baik dan juga pesan untuk Gen Z. Jadi finansial lebih baik itu nggak sekedar cuman bicara nominal uangnya, finansial, tapi finansial itu adalah rasa aman, rasa nyaman kita gitu ya. Ketika kita punya satu pengelolaan perencanaan keuangan yang betul-betul itu cocok dengan kebutuhan kita, maka harusnya kita nggak terjebak ya dalam kesulitan-kesulitan finansial itu gitu ya. Nah untuk sampai ke sana perlu betul-betul langkah-langkah nyata, konkret gitu ya. Selangkah demi selangkah yang dilakukan itu benar-benar itu menggambarkan bahwa kita harus mulai, kita harus bisa betul-betul konsisten terhadap langkah yang sudah kita ambil sambil terus memperbaiki apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi menurut saya selangkah demi selangkah untuk finansial yang lebih baik itu
itu nggak hanya sekedar jargon, tapi kalau itu benar-benar bisa dilakukan ya oleh setiap Gen Z teman-teman gitu ya, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik juga. Yes. Ini bicara kehidupan gitu ya. Jadi cuman bukan sekedar hari ini, besok, tapi ini kehidupan untuk di masa depan yang lebih baik. Gitu sih. Aku rasa itu sih untuk finansial yang lebih baik. Ini gitu. wow, keren banget Kak Ivan yang sudah 9 tahun di dunia perbankan, habis itu juga Cici Konten ini yang sudah dengan perjalanannya gitu ya, dari jatuh bangunnya bisnis dan lain-lain. Ini patut untuk kita pelajari bersama teman-teman. Jadi semuanya ini ada ceritanya, semuanya ada perjalanannya dan bisa dipelajari karena finansial lebih baik itu harus mulai belajar dulu ya. Mulai dari sekarang untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Asik. Terima kasih banyak Cici Victoria Wong, Cici Konten dan juga Kak Ivan sudah bergabung sama kita di episode pertama dari FLB Talk. Semoga sukses selalu, semoga sehat selalu juga dan semoga tidak lelah untuk menginspirasi kita semua generasi Z, generasi zilenial, generasi milenial dan semua generasi untuk bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang dengan finansial yang juga lebih baik. Oke teman-teman, akhirnya saya Firda Brilianti pamit undur diri bersama juga dengan Kakak Victoria Wong dan juga Kakak Ivan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.